Media Vietnam iri timnas Indonesia U19 lawan timnas Argentina, timnas Vietnam makin ketinggalan. Penyerang timnas Indonesia U19 Jens Raven disebut titisan Filippo Inzaghi. Ingin bermain untuk timnas Indonesia, Tristan Senghuizen menanti panggilan dari PSSI. Senangnya orang tua kadek Arel setelah anaknya bantu timnas Indonesia U19 juara Piala AFF, rela tempuh perjalanan darat dari Bali ke GBT. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Media Vietnam iri timnas Indonesia U19 lawan timnas Argentina, timnas Vietnam makin ketinggalan. Media Vietnam, Soha VN iri timnas Indonesia U19 akan menghadapi timnas Argentina U19 dalam laga uji coba jelang turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Soha menyebut persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U19 jauh lebih matang ketimbang timnas Vietnam. Setelah juara Piala AFF, timnas Indonesia U19 hanya memiliki waktu istirahat 10 hari. Rencananya pada tanggal 11 Agustus mereka akan berkumpul sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada akhir Agustus, skuad asuhan Indra Syafri akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, tulis Soha. Di sana, timnas Indonesia U19 akan menantang Argentina U19, Korea Selatan U19 dan juga Thailand U19. Sederet laga uji coba di atas membuat para pemain timnas Indonesia U19 mendapatkan banyak pengalaman dan menjadikan mereka lebih kuat, lanjut Soha. Bagaimana dengan timnas Vietnam U19? Mereka dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di Jepang. Namun, Soha menilai lawan uji coba timnas Vietnam U19 selama di Jepang tidak setinggi timnas Indonesia U19 yang TC di Korea Selatan. Bahkan Soha juga menilai, mereka takkan kaget jika nantinya timnas Vietnam U19 gagal lolos ke Piala Asia U20, sedangkan di saat bersamaan timnas Indonesia U19 melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Di kualifikasi Piala Asia U20, timnas Vietnam U19 yang berstatus sebagai tuan rumah grup A tergabung bersama Suriah, Bangladesh, Bhutan dan Guam. Sementara timnas Indonesia U19 tergabung di grup mudah. Menjadi tuan rumah grup F, timnas Indonesia U19 tergabung bersama Maladewa, Yaman dan Timor Leste. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U20 yang digelar di China pada Februari tahun 2025. Jika lolos ke Piala Asia U20, timnas Indonesia U19 diprediksi masuk pot 2 atau pot 3. Hal itu karena status mereka yang hampir lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023. Penyerang timnas Indonesia U19 Jens Raven disebut titisan Filippo Inzaghi. Penyerang timnas Indonesia U19 Jens Raven disebut titisan Filippo Inzaghi. Hal itu tidak terlepas dari kemampuannya menyelesaikan peluang di mulut gawang. Raven tengah jadi buah bibir usai membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Penyerang FC Dordrecht U21 itu perlahan mampu menjawab kepercayaan pelatih Indra Syafri di lini depan. Awalnya, Raven kalah bersaing dengan Arhan Kaka sebagai penyerang utama. Namun, setiap diturunkan, pemain berdarah Belanda itu bisa memberikan yang terbaik. Alhasil, memasuki babak semifinal dan final, Raven mulai mengisi lini depan timnas Indonesia U19. Hasilnya manis. Ia mampu mengemas 4 gol sepanjang turnamen tersebut. Raven praktis menjadi pemain tertajam di skuad timnas Indonesia U19 dengan torehan 4 gol. Ia bahkan merupakan pahlawan di babak final saat melawan timnas Thailand U19. Kemampuan menempatkan diri di posisi yang pas untuk mencetak gol menjadi keunggulan sang pemain. Seluruh golnya menjadi bukti ketajaman insting untuk menyelesaikan peluang. Pencinta sepak bola di akun TikTok @refootball._real1 lantas menyamakan Raven dengan Inzaghi. Striker yang akrab disapa Pipo itu dikenal selicin belut dan pandai mengendus peluang untuk menjadi gol. Jens Raven cosplay Filippo Inzaghi, tulis akun tersebut dalam unggahannya. Tentu masih sangat jauh bagi Raven untuk bisa dibandingkan dengan Inzaghi. Apalagi, striker asal Italia itu punya rekor gol mentereng plus deretan trofi yang terbilang lengkap di klub dan negara. Apapun itu, ini sudah menjadi awalan yang baik bagi Raven.
Ia hanya perlu rutin mendapatkan kesempatan bermain di klub untuk mengembangkan diri. Ingin bermain untuk timnas Indonesia, Tristan Senghuizen menanti panggilan dari PSSI. Setelah Rafael Struijk dan JIZ sukses di timnas Indonesia, terkini giliran Jens Raven yang mengukir sejarah di ajang Piala AFF U19 2024. Jens Raven menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia U19 saat bersua Thailand di final. Pemain yang belum lama menjadi warga negara Indonesia menjadi pembeda pada menit ke-18. Kemenangan 1-0 tersebut mengulang sukses Garuda Muda pada 2013 kala tampil sebagai kampiun di ajang yang sama. Sebelumnya, Rafael Struijk, JIZ, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan sejumlah pemain naturalisasi lainnya juga mengukir pencapaian yang tak kalah sensasional, yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, semifinalis Piala Asia U23 2024, dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kedatangan calon pemain naturalisasi yang juga pemain keturunan asal Belanda. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Senghuizen. Kelahiran tanggal 12 Juli tahun 2004, saat ini masih tercatat sebagai pemain muda klub negeri kincir angin, Fortuna Sittard. Performanya yang terus meroket membuat Tristan Senghuizen diproyeksikan naik pangkat ke tim senior Fortuna Sittard di musim 2024-2025. Fortuna Sittard sepertinya membutuhkan opsi di lini tengah, dan anak muda yang mewarisi darah Indonesia dari garis nenek dianggap sosok yang tepat. Sebagai gelandang, Tristan Senghuizen punya banyak kemampuan tempur. Dengan postur tegap setinggi 177 cm, ex-wonderkid roda JC itu punya daya jelajah yang mumpuni serta umpan-umpan yang akurat. Tak hanya pengatur serangan, ia juga terkadang menjelma menjadi striker karena nalurinya untuk menciptakan gol sangat tinggi. Mengingat darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, Tristan Senghuizen merasa terpanggil untuk memperkuat timnas leluhur seperti halnya Rafael Struijk dan kawan-kawan. Hal itu dilontarkan Tristan Senghuizen lewat kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Sang gelandang terlihat sudah tak sabar mendapat panggilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut Tristan Senghuizen, belakangan ia keranjingan mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Terkait keinginannya membela timnas Indonesia, Tristan Senghuizen menyatakan kalau sejauh ini belum ada komunikasi dengan PSSI. Saya belum mendengar apa-apa dan aku juga belum kontak dengan mereka. Kita tunggu saja. Kalau mereka menghubungiku, kemungkinan aku ingin melakukannya. Tristan Senghuizen yakin kalau dia merupakan gelandang serba bisa yang dibutuhkan PSSI, terlebih pelatih Shin Tae-yong. Senangnya orang tua Kadek Arel setelah anaknya bantu timnas Indonesia U19 juara Piala AFF, rela tempuh perjalanan darat dari Bali ke GBT. Piala AFF U19 2024 menjadi kesempatan terakhir bek tengah Bali United, Kadek Arel Priyatna membela timnas Indonesia U19. Pada kesempatan terakhirnya ini, Kadek Arel sukses membantu Garuda Muda meraih gelar juara Piala AFF U19. Ini menjadi capaian yang spesial untuknya. Kadek Arel pun masih haus gelar juara bersama timnas Indonesia. Target selanjutnya adalah membawa timnas U20 lolos ke Piala AFC U20. Pada September mendatang, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Yaman, Maladewa, dan Timor Leste dalam babak kualifikasi. Senangnya Kadek Arel meraih gelar juara Piala AFF U19 juga diikuti oleh keluarganya. Kebetulan, kedua orang tua dan kakak Kadek Arel menyempatkan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo sejak fase grup untuk menyaksikan Kadek Arel bertanding. Jalur darat dari Bali pun ditempuh agar mobilitas selama di Surabaya lebih fleksibel. Hal ini diungkapkan oleh sang ayah, Made Pariasa. Ia pun senang dan bangga Kadek Arel akhirnya bisa meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Sebelumnya di AFF U16 2019 yang berlangsung di Thailand, Kadek Arel hanya mampu mengantarkan timnas U16 yang saat itu diasuh oleh Bima Sakti sebagai peringkat ketiga setelah menumbangkan Vietnam melalui drama adu penalti. Di bek tengah, Kadek Arel memang tidak tergantikan dengan formasi 3 bek bersama Iqbal Gujangge dan Alharezi Buffon yang diterapkan Indra Syafri. Bukan 1 atau 2 tahun terakhir performa Kadek Arel menonjol.
Dari beberapa catatan, bek tengah Bali United tersebut sudah sering mengikuti berbagai kejuaraan nasional sepak bola di tingkat nasional. Ia memulai menekuni sepak bola bersama SSB Paradise Football Academy sebelumnya akhirnya berlabuh di Bali United Youth. Dukungan penuh dari keluarganya membuat Kadek Arel menjadi salah satu pemain muda yang konsisten. Bukan hanya di timnas Indonesia, tetapi juga di BRI Liga 1. Bisa sukses bersama timnas U19, Pariasa tidak ingin anaknya terlalu jumawa. Baginya ini adalah batu loncatan awal untuk karir sepak bola yang lebih tinggi lagi. Ia ingin konsistensi selalu menghinggapi Kadek Arel. Bukan hanya di timnas, tetapi juga di Bali United. Pariasa pun berharap besar Arel mampu menembus skuad utama dan menjadi pilihan pelatih Bali United Stefano Cugura. Jika tampil konsisten di Bali United, itu menjadi jalannya untuk tetap berada di jalur timnas Indonesia hingga skuad senior.